Bismillahirrahmanirrahim. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rivaldi N. Muhammad. Saya merupakan salah satu dosen Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka yang sekarang ditempatkan di UT Daerah Jayapura, Papua dengan NIDN 0001038904. Saya mengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan unjuk kerja pada Dharma Pengajaran pada kegiatan sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Untuk mata kuliah nanti yang saya simulasikan pada kesempatan ini yaitu mata kuliah Hukum Perdata. Berikut adalah deskripsi dari mata kuliah Hukum Perdata. Sebagai manusia, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, bergantung baik dalam kehidupan sosial, budaya maupun hukum. Manusia juga tidak dapat melepas diri dari kaidah, apakah itu kaidah moral, agama maupun hukum. Dalam pengaturan kehidupan manusia, kita berhubungan satu sama lain, membutuhkan adanya satu kaidah hukum yang dapat mengatur kehidupan manusia sejak ia lahir, dewasa, melakukan perkawinan, memiliki harta, melakukan transaksi misalnya jual beli dan lain-lain, dan kemudian hukum pun mengatur peralihan harta apabila seseorang manusia itu meninggal dunia. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tentram apabila manusia tersebut mematuhi semua ketentuan hukum yang mengatur kehidupannya. Kaidah-kaidah hukum yang disebut sebelumnya adalah kaidah hukum perdata atau privat. Secara garis besar, kaidah hukum dibagi atas dua bagian, yaitu hukum publik yang mengatur antara manusia sebagai warga negara dengan negaranya, sedangkan hukum privat adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat dalam satu negara. Hukum perdata terbagi lagi atas hukum perdata formil dan hukum perdata material. Hukum perdata formil mengatur mengenai tata cara untuk mempertahankan norma hukum perdata material apabila ketentuan hukum material tersebut dilanggar. Sedangkan hukum perdata material adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana manusia tersebut berinteraksi. Hukum perdata material terdiri dari hukum orang atau hukum pribadi yang mengatur mengenai manusia sebagai subjek hukum, perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri dan melaksanakan hak-haknya dan hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Buku materi pokok atau modul hukum perdata merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh seluruh masyarakat, khususnya para mahasiswa yang mempunyai minat untuk mempelajarinya. Di dalam mata kuliah hukum perdata ini terdapat 12 modul pembelajaran. Di antaranya yang pertama, modul 1 kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum perdata, yang dimana nanti kita akan menguraikan terkait dengan pengertian dan sejarah hukum perdata, keadaan dan setelah hukum zaman kemerdekaan. Modul 2 kita akan membahas tentang hukum orang atau pribadi, di mana nanti kita akan menguraikan terkait dengan pengertian subjek hukum dan kecakapan bertindak serta pendewasaan dan pengampunan. Modul 3 kita akan membahas tentang hukum orang atau pribadi lanjutan, di mana nanti kita dapat menjelaskan terkait dengan badan hukum dan domisili, catatan sipil dan keadaan tidak hadir. Modul 4 kita akan membahas tentang hukum keluarga dan perkawinan, di mana nanti kita akan menguraikan tentang apa itu perkawinan serta syarat-syaratnya, pencegahan, pembatalan serta akibat dari perkawinan. Modul 5 kita akan membahas tentang hukum keluarga dan perkawinan lanjutan,
Ini juga nanti kita akan membahas tentang putusnya perkawinan dan perwalian, adopsi atau pengangkatan anak. Modul 6 kita akan membahas tentang hukum benda atau kebendaan, di mana nanti kita dapat menguraikan tentang pengertian benda, hukum benda dan kebendaan, serta ciri dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Modul 7 kita akan membahas tentang hukum jaminan, di mana nanti kita juga dapat menguraikan tentang hak kebendaan sebagai jaminan, gadai dan hipotek, serta hak tanggungan dan fidusia. Modul 8 kita akan membahas tentang hukum waris, di mana nanti kita akan menjelaskan mengenai pengertian, syarat dan prinsip pewarisan, serta pengaturan dan unsur-unsur hukum waris. Modul 9 kita akan membahas tentang sistem pewarisan menurut KUH Perdata, di mana nanti kita dapat menjelaskan terkait dengan mewaris berdasarkan undang-undang serta pewarisan berdasarkan dengan testamen. Modul 10 kita akan membahas tentang hukum perikatan, di mana nanti kita dapat menguraikan terkait dengan pengertian dan sumber hukum perikatan, macam-macam dan syarat sahnya perjanjian, prestasi dan wan prestasi, keadaan memaksa, serta hapusnya perikatan. Modul 11 kita akan membahas tentang aneka perjanjian, di mana nanti kita akan menguraikan tentang perjanjian jual beli dan tukar menukar, serta perjanjian sewa menyewa dan melakukan perjanjian persekutuan dan hibah pekerjaan. Modul 12 kita akan membahas tentang aneka perjanjian lanjutan, di mana nanti kita juga dapat menguraikan tentang pentingnya penitipan barang, pinjam pakai, dan pinjam pengganti, untung-untungan, pemberian kuasa dan penanggungan hutang, serta perdamaian jual beli, angsuran sewa beli, dan sewa guna usaha. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan isi pokok-pokok hukum perdata. Untuk melaksanakan pembelajaran di universitas terbuka, mahasiswa dapat memilih layanan pembelajaran di universitas terbuka. Ada 3 layanan yang diberikan oleh universitas terbuka. Di antaranya, yang pertama yaitu layanan tutorial online atau yang biasa disebut Tuton. Yang kedua, tutorial tatap muka atau TUEP, tutorial berbasis webinar. Dan yang ketiga adalah tugas mata kuliah atau biasa disebut TMK. Sebagai dosen internal universitas terbuka, saya diwajibkan memberikan pengajaran sesuai dengan mata kuliah ampuhan saya secara pembelajaran online atau online learning, yaitu melalui elearning.ut.ac.id, di mana saya sebagai tutor akan berinteraksi secara asinkronus dan juga dapat melaksanakan secara sinkronus atau secara langsung tatap muka dengan menggunakan media Zoom atau Microsoft Teams. Di dalam sistem pembelajaran universitas terbuka, melalui layanan yang diberikan oleh universitas terbuka, ada 3 diantaranya tutorial online, tutorial webinar tatap muka, dan tugas mata kuliah. Di dalam tutorial online terdapat beberapa fitur yang dalam kelas tutorial, diantaranya form kesediaan kehadiran, materi inisiasi, diskusi, tugas wajib, dan tes formatif. Untuk itu, mahasiswa diharapkan wajib mengikuti tutorial online, karena di dalam tutorial online terdapat 8 kali pertemuan. Di pertemuan pertama membahas mengenai awal dari suatu perkuliahan. Untuk tugas terdapat di pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Tugas 1 berada di pertemuan ketiga, tugas 2 berada di pertemuan kelima, dan tugas 3 berada di pertemuan ketujuh. Kontribusi nilai dari mengikuti tutorial online itu mendapatkan 30%. Sisa dari 70% mahasiswa akan mendapatkan nilai pada saat mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Demikian pemaparan dari pengajaran mengenai mata kuliah hukum perdata. Berikut tampilan pelaksanaan
tutorial melalui Zoom atau Microsoft Teams mata kuliah hukum perdata Hukum 4202. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa semuanya. Gimana kabar? Apakah semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, Sehat. Puji Tuhan, baik Pak. Ya, Baik, jadi sehat, Pak. ya ini kita menunggu teman-teman yang lain ya. Apakah teman-teman yang lain sudah masuk? Ya, jadi materi kita yang berikutnya ini yaitu terkait dengan hukum keluarga dan perkawinan. Jadi ini kita sudah masuk pada pertemuan keempat ya. Dari teman-teman ada yang masih ingat materi kita sebelumnya yaitu tentang apa? Sambil menunggu teman-teman yang lain yang masuk, ada yang masih ingat materi perkuliahan kita yang kemarin di pertemuan ketiga? Baik, kalau sudah tidak ada berarti kita mulai saja ya. Jadi hukum perkawinan itu adalah suatu peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya kepada kedua pihak, baik wanita dan maupun pria atau laki-laki yang melakukan hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi kalau kita berbicara perkawinan itu adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan. Jadi di sini perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di dalam perkawinan itu terdapat ada beberapa perbedaan. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perkawinan menurut KUHP Perdata. Di sini nanti Bapak coba uraikan ya. Jadi teman-teman mohon perhatikan bahwa kalau kita berbicara perkawinan menurut pasal 26 KUHP Perdata, yaitu di mana undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dan menurut KUHP Perdata, sahnya perkawinan adalah dengan dicatatkan di kantor catatan nikah tanpa melihat kepada ketentuan agama. Nah, kalau perkawinan menurut pasal KUHP Perdata yang lain yaitu sahnya suatu perkawinan yang diutamakan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan untuk selanjutnya dicatatkan di kantor catatan nikah. Jadi ada beberapa asas-asas perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama yang perlu diketahui yaitu pada pasal 1 di mana tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal yang kedua, sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing seagama dan kepercayaannya. Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 ini yaitu di mana terdapat asas monografi relatif di dalam Burger's Book atau monogami mutlak. Pada pasal 6 sampai pasal 7 syarat-syarat perkawinan yaitu di mana usia nikah, dispensasi atau izin orang tua atau wali sampai dengan usia 21 tahun. Jadi pada pasal 8 juga sampai pasal 11 itu di mana itu memuat tentang larangan perkawinan.
pada pasal 31, hak dan kedudukan suami istri seimbang. Nah, melakukan perbuatan hukum menetapkan bersama domisili atau bolos verbuk kekuasaan suami dalam perkawinan atau marital match fund demand. Istri harus dibantu suami. Nah, pada pasal 10 sampai 13 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tata cara perkawinan. Nah, terus syarat perkawinan itu diatur juga di pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Perkawinan. Jadi untuk laki-laki itu di Undang-Undang Perkawinan itu eh, berusia 19 tahun dan untuk wanita 15 tahun. Nah, larangan perkawinan itu ada di pasal 8 sampai pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Nah, seperti larangannya itu seperti karena berhubungan darah, semenda, sesusu, ipar, bibi atau paman dan keponakan. Atau yang masih terikat perkawinan gitu. Nah, wanita yang cerai tapi masa terganggu. Nah, pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami atau menegakkan rumah tangga perbuatan hukum suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga menetapkan bersama domisili. Pencegahan perkawinan pada pasal 13 sampai pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Yang kedua, atas permintaan keluarga, istri, anak atau pejabat yang berwenang. Jadi teman-teman harus tahu ini ya, karena ini sebenarnya penting. Sehingga ke depannya ketika terjadi suatu permasalahan terkait dengan pencegahan perkawinan itu teman-teman semua sudah bisa tahu. Jadi yang berikutnya itu diajukan ke pengadilan yang berwenang. Jadi tidak semena-menang kita mau kasih cegah perkawinan itu nggak bisa semena-menang. Jadi ada aturannya. Nah, atur salah satunya itu kita mengajukan ke pengadilan yang berwenang. Terus permohonan pencegahan ke pengadilan itu harus disetujui atau dikabulkan oleh hakim. Nah, setelah itu baru yang bersangkutan tidak dapat menikah, kawin. Terus selanjutnya lagi permohonan pencegahan itu saja bisa saja ditolak oleh hakim. Nah, ketika ditolak otomatis yang bersangkutan itu dapat melakukan suatu perkawinan. Nah, oke. Terima kasih. Semoga apa yang baru tadi disampaikan oleh Bapak, teman-teman dapat bermanfaat. Ya. Jadi silakan buat teman-teman yang mau bertanya, Bapak persilakan. Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Oh iya, ini dengan siapa nih? Saya Rosiduana Pak. Rosdiwana. Ya, apa yang ingin saudara tanyakan? Jadi begini, terkait perkawinan yang sudah Bapak jelaskan tadi, saya pengen tanya bagaimana jika kedua pasangan menikah itu memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda Pak? Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali memang. Oke, jadi kalau kita berbicara atau merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu disebutkan bahwa satu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Terus ayat 2 dia bilang tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bagi yang beragama Islam itu diatur pada pasal 4 kompilasi hukum Islam. Nah, dan ditegaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan
pernikahan adalah sah jika kedua mempelai memiliki agama atau kepercayaan yang sama-sama itu tercatat oleh negara dalam hal ini bisa di catatan sipil bagi beragama Kristen atau di kantor urusan agama yang biasa disingkat KUA itu bagi orang yang beragama Islam. Sehingga apabila ada kasus-kasus yang tadi disampaikan seperti itu, maka itu tidak dapat dianggap sah secara hukum yang berlaku di Indonesia. Oke? Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, silakan Mas Lutfi. Ya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Iya, iya. Izin Pak mau bertanya. Silakan. Jika seandainya pernikahan beda agama yang tadi dilakukan, apakah dapat dibatalkan? Jika merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia, Pak. Oke. Nah, ini bagus sekali nih. Saya senang kalau teman-teman pingin belajar yang lebih detail lagi, ini enak nih. Oke, baik. Jadi pertanyaan Anda tadi, seandainya pernikahan beda agama tadi itu dilakukan, apakah dapat dibatalkan? Iya kan? Bagaimana dengan hukum yang ada di Indonesia? Oke, baik, saya jelaskan. Jadi begini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Begitu juga peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut. Sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Namun dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dia menyebutkan bahwa begini, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sekali lagi ya, saya garis bawahi lagi nih, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, pernikahan berdasarkan kasus tersebut, jika kita merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia, maka itu dapat dibatalkan, bisa dibatalkan itu. Itu perkawinan itu bisa dibatalkan. Ya. Karena sudah jelas tidak memenuhi syarat untuk berlangsungnya perkawinan. Sebab kalau kita belajar hukum Indonesia itu, di mana perkawinan di Indonesia itu mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan pada ayat 1 itu dia menjelaskan jelas bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria atau laki-laki sudah mencapai umur atau usia 19 tahun. Ingat ya, 19 tahun laki-laki. Dan perempuan atau pihak itu dia sudah berumur 16 tahun. Jadi jangan 15 tahun sudah bilang bisa, tidak boleh. Itu dilarang. Oke? Jadi itu bisa dibatalkan kalau memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke ya, Mas Lutfi ya, sudah jelas ya. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya Pak, terima kasih Pak, sudah jelas. Ya. Yang berikutnya ada yang mau bertanya? Ada Pak, ada. Oke. Siapa ini ya yang mau bertanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu, Pak. Bayu. Oke, ya Bayu, silakan Bayu. Nah, ini Pak, ini masih masalah soal perkawinan tadi. Saya mau tanya nih, semisalnya silakan. Ada seorang gadis atau perempuan yang berumur 13 tahun. Oke. Nah, gadis itu menikah dengan pria yang usianya 48 tahun
yang mana usia prianya sama dengan usia bapaknya ataupun bapak saya. Nah, apakah perkawinan tersebut secara hukum diperbolehkan atau tidak, Pak? Oke, ini pertanyaan sangat bagus sekali karena memang sekarang kan Terima kebanyakan kasih lagi banyak. viral-viral ya. Ya, Mas Bayu. Ya, jadi memang sekarang kita banyak mendengar ada beberapa kasus yang terjadi bahwa anak usia yang masih terlalu belia, maksudnya 12-13 tahun, tapi sudah menikah dengan orang yang kategori sudah dewasa, usia sudah apa? Sudah dewasa lah, usia 40-an sampai 50-an. Oke, jadi saya jelasin ya, begini. Kalau kita bicara di dalam hukum Indonesia mengenai perkawinan, itu sangat jelas sudah diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi kalau kembali lagi kita merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu di mana dia menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu jelas ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu sangat jelas dia mengatakan seperti itu. Terus di dalam undang-undang perkawinan itu juga terdapat syarat-syarat sahnya perkawinan. Yang disebutkan batas umur untuk melakukan perkawinan jika merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, itu dia mengatakan atau dia menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia atau umur 19 tahun. Dan pihak wanita atau perempuan itu harus sudah berusia 16 tahun minimal. Gitu. Sehingga jika menikah itu beragama Islam, maka itu bisa saja ditentukan oleh beberapa pasal, yaitu ada pasal 15 ayat 1 di kompilasi hukum Islam. Di mana dia menjelaskan bagi laki-laki kalau sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah cukup umur 16 tahun, itu bisa. Tapi kalau di bawah daripada itu maka tidak bisa. Gitu. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa perbedaan usia pernikahan, kalau berdasarkan kasus tadi yang saudara Bayu tadi katakan bahwa usia 13 dengan 48, itu dia tidak masuk dalam atau tidak memenuhi syarat usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Begitu ya. Jadi teman-teman, itu tidak bisa ya. Karena semua kehidupan itu sudah diatur. Oke, apalagi berkaitan dengan perkawinan itu sangat jelas. Sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oke ya, Mas Bayu ya. Ya. Ya, oke Pak. Terima kasih banyak ini Pak. Oke, sudah jelas ya. Saya rasa sudah jelas ya. Teman-teman sudah bisa Pak, sudah mengetahui ya jelas. bahwa apa itu hukum perkawinan ya. Oke. Demikian video dari pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata, Hukum 4202. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.